Ya, saya akan melanjutkan dengan multi value attribute. Ya, jadi multi value attribute itu adalah atribut yang memiliki banyak nilai ya. Multi value attributes are attributes that can have many values. Contohnya, apabila ada entity orang yang memiliki banyak degree atau banyak gelar, ya, atau mungkin ada juga rumah yang memiliki beberapa telepon yang berbeda. Nah, demikian juga termasuk ke dalam multi value attribute adalah mobil yang memiliki beberapa yang dapat dibagi, atribut warna mobil yang dapat dibagi ke dalam warna-warna atap, warna bodi mobil, dan juga mungkin mobil bagian samping. Meskipun pada umumnya warna mobil semua bagian satu bagian mobil sama semua, tapi bisa saja mobil itu dibagi-bagi warnanya per bagian begitu. Itulah sebabnya bahwa warna mobil bisa dikategorikan ke dalam multi value attribute. Kemudian kalau di notasi crossfoot notation ya, itu tidak dikenal adanya multi value attribute. Kita bisa lihat di gambar 43. Kita tahu di situ bahwa car_VIN itu adalah primary key dan car_color itu adalah multi value attribute ya di sini. Car_color adalah multi value attribute. Nah, tetapi di sini tidak sepertinya tidak terlihat berbeda gitu. Bahwa di sini car_color sebenarnya adalah multi value attribute. Kemudian bagaimana menerapkan multi value attribute itu? Ya, bagaimana car_color yang di sini bisa benar-benar terlihat bahwa dia multi value attribute? Bagaimana implementasinya? Nah, meskipun secara konseptual itu kita bisa menghandle relasi many to many dan juga kita bisa memperbolehkan multi value attribute, tetapi itu secara konseptual boleh ya, tapi sebenarnya kita sebenarnya tidak mengimplementasikan di real project ya, mengenai konsep multi value attribute atau juga many to many relationship ini. Nah, jadi bagaimana sebaiknya gitu. Nah, jadi jika ada multi value attribute ya, maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh desainer database ya. Jadi kemungkinan pertama adalah dengan membuat atribut yang baru. Jadi atribut car_color itu dihilangkan dan di-split dan diganti dengan atribut yang baru, yaitu car_top_color, car_body_color, dan car_trim_color ya. Sehingga kalau kita lihat di gambar 44 ini, car_color ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu car_top_color, car_trim_color, dan car_body_color ya. Nah, jadi jadi tadinya car_color itu dihapus, diganti dengan tiga atribut yang menggantikannya. Nah, berikutnya adalah meskipun solusi tersebut sepertinya dapat dijalankan, tapi sebenarnya penerapan hal tersebut dapat menyebabkan beberapa structural problem ya, ada beberapa masalah itu ya. Nah, demikian juga contohnya misalnya ada komponen warna yang baru, color yang baru, misalnya logo color. Misalnya logo color ditambahkan, kita ingin misalnya ada mobil yang punya logo color, maka tentu kita harus mengubah struktur tabel itu. Jadi kelemahan pertama dari pendekatan ini adalah kalau kita memiliki bagian baru yang kita ingin definisikan, misalnya logo color, maka kita harus mengubah struktur tabel. Nah, kemungkinan kedua adalah kalau mobil yang tidak memiliki logo color atau tidak memiliki warna di bagian-bagian lain, maka berarti kita akan tuliskan datanya sebagai null ya.
sehingga mungkin ada yang banyak yang nol juga. Contoh lain adalah penerapan pada entity employee ya, di mana employee memiliki beberapa gelar dan juga sertifikasi. Nah, jika beberapa atau jika ada employee yang memiliki 10 gelar, sementara yang lain memiliki kurang dari itu atau tidak memiliki gelar sama sekali, maka isi dari atribut itu akan ada banyak nol ya. Nah, ini tentu tidak bagus di dalam best practice di database ya. Sehingga meskipun solusi satu mungkin bisa diaplikasikan, tetapi itu banyak kekurangannya. Dan yang kedua, solusi yang lebih direkomendasikan itu adalah dengan membuat entity baru. Jadi bukan dengan menghilangkan lalu menambahkan atribut yang baru, tetapi dengan membuat entity yang baru. Entity yang baru yang terdiri dari yang menjelaskan lebih detail ya, sehingga multi value atribut ini dapat terakomodasi. Nanti kita akan melihat contohnya ya. Nah, kita dengan pendekatan baru ini, pendekatan yang kedua ini, kita tidak perlu mengubah struktur tabel ya. Kita bisa melihat di sini ya. Nah, di sini kita tadinya car color di sebelah kiri ini dibuat entity baru. Nah, jadi nanti di sini dijelaskan, jadi car vehicle identification number berapa, sectionnya apa, warnanya apa. Nah, jadi itu lebih bagus ya. Nah, pendekatan yang kita lakukan mungkin tidak persis harus seperti ini, tapi ini setidaknya contoh yang bagus ya, untuk memecah ya, memecah satu atribut itu bahkan menjadi entity yang baru. Jadi dengan membuat entity yang baru dalam one-to-many relationship itu akan memberikan beberapa keuntungan ya. Jadi lebih fleksibel dan juga lebih bagus, lebih mudah untuk diterapkan pada model relasional. Berikutnya adalah derived atribut ya. Derived atribut adalah atribut yang nilainya itu bisa dikalkulasi dari atribut yang lain. Nah, derived atribut ini tidak perlu disimpan di database ya. Tidak perlu disimpan di database karena nilainya bisa dihitung dari rumus tertentu atau algoritma tertentu. Contoh dari derived atribut itu adalah employee age atau umur employee yang bisa dihitung dari perbedaan antara tanggal sekarang dengan tanggal lahir ya. Nah, ada beberapa contoh fungsi yang digunakan untuk menghitung umur seseorang, baik dengan Microsoft Access, dengan SQL Server, atau dengan Oracle. Nah, demikian juga total cost dari pesanan itu dapat dihitung dengan menghitung jumlah dikali unit price, jumlah produk A dikali unit price produk A, jumlah produk B dikali unit price produk B, dan seterusnya dari seluruh jadi perkalian antara jumlah dengan unit price dari seluruh produk ini kemudian dijumlahkan menghasilkan total cost. Kira-kira seperti itu. Nah, di notasi Crossfoot ini tidak ada metode yang secara khusus membedakan antara derived atribut dengan atribut yang lain ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, derived atribut itu adalah dapat disebut juga sebagai computed attribute. Kita lihat di sini bahwa employee age di sini tertulis ya, tetapi sebenarnya derived atribut bisa saja sebaiknya tidak dicantumkan di situ kalau bisa dikalkulasi, karena kelemahannya itu hanyalah mengenai CPU processing, di mana sekarang ini CPU processing sudah tidak menjadi masalah lagi
berikutnya kita akan masuk ke dalam materi mengenai relationship. Ya, relationship ini adalah materi yang cukup banyak materinya ya, dari beberapa chapter, dan kita babnya adalah ER modeling. Kita sudah membahas mengenai entity, sudah membahas relationship, dan sekarang sudah membahas tentang atribut, dan ini kita nanti akan membahas tentang relationship. Nah, tapi materinya akan diuraikan di dalam video berikutnya. Terima kasih.